sebuah perjalanan dan akhir sama-sama saling membantu satu sama lain. Kegiatan aktif untuk melakukan sesuatu hal menjadi lebih baik dari sebelumnya. Build Up Conference dan konser tahun ini akan diadakan pada tanggal 28 September yang bertepatan dengan Hari Libur Nasional di Sempaja Convention Hall, Samarinda. Melalui acara Build Up kali ini, kami berharap dapat membawa perubahan kepada peserta yang hadir, di mana kita belajar tidak hanya hidup yang standar-standar saja, kita punya alasan yang kuat kenapa kita mengikuti Yesus, dan kita menjadi pribadi yang senang membangun sesama kita dengan apa yang sudah Tuhan percayakan di hidup kita. Kami tunggu kehadirannya di Build Up Conference dan Concert 2023. Untuk registrasi, silahkan mengunjungi website www.yesplease.com dan follow Instagram kami @buildup.2023 untuk informasi lebih lanjut. Shalom. Sepertinya masih kurang semangat. Shalom. Oke, puji Tuhan. Selamat pagi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali berjumpa kembali kepada saudara pada pagi hari ini, di ibadah pagi ini. Selamat hari Minggu buat saudara yang datang pada pagi hari ini secara onsite beribadah bersama di tempat ini. Dan welcome juga bagi setiap saudara yang menyaksikan ibadah ini secara online di YouTube GKS Balikpapan. Saya rindu menanyakan kabar setiap saudara pada pagi hari ini. Apa kabar saudara pagi ini? Luar biasa, amin. Tapi kalaupun tidak luar biasa, nggak apa-apa, ya. It's okay to be not okay. Tapi hari ini luar biasa, amin. Amin. Saya percaya bahwa hari ini ada sesuatu hal yang luar biasa yang Roh Kudus kerjakan hari ini atas setiap kita. Katakan amin. Saya berdoa setiap kita dalam keadaan baik. Saya berdoa setiap kita dalam keadaan sehat. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memerintah setiap hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Amin. Sedikit saya mau review dan highlight. Saya minta izin kepada saudara untuk boleh menyampaikan ini. Tadi saya lihat ada news, Ciane boleh nyampaikan bahwa kita lagi membuka pendaftaran My Transformational Journey, Plan, Serve, dan Lead.
Saya pada kesempatan ini mengajak setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini yang masih belum mengikuti kelas ini, saya ajak setiap saudara untuk boleh mendaftar nanti di meja greeter. Nanti ada tim equipping dan juga tim greeter yang boleh melayani saudara. Kami di gereja ini sangat encourage setiap jemaat untuk boleh masuk di dalam kelas plan. Bagi saudara yang rindu untuk tertanam dan diperlengkapi di dalam gereja ini, saudara boleh mendaftar di dalam kelas plan. Dan kalau saudara rindu dan terpanggil untuk melayani, membangun bersama di gereja ini, saudara boleh mendaftarkan diri saudara di kelas serve. Dan ketika saudara tidak hanya berhenti di kelas serve saja, tetapi saudara boleh mendaftar di kelas lead, diperlengkapi sebagai pemimpin dalam gereja ini. Ada amin? Amin? Nanti jangan lupa setelah keluar dari ibadah selesai, langsung menuju ke meja greeter. Oke, dan juga saya juga bersyukur buat kebaikan Tuhan yang luar biasa atas setiap kita. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, yang kami kenal, di dalam setiap kehidupan kami bersyukur Tuhan buat kebaikan demi kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengantarkan kami bersama-sama beribadah di tempat ini karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau sungguh baik dan Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau yang mengantarkan kami ke tempat ini dan Engkau yang sudah merencanakan kami boleh ada bersama-sama di tempat ini Tuhan. Sungguh hamba percaya Bapa di dalam surga bahwa Engkau Tuhan akan menyatakan sesuatu atas setiap kami hari ini yang hadir pada hari ini. Bekerjalah Roh Kudus, kami tidak membatasi Engkau bekerja, kami percaya Engkau akan melawat setiap kami. Kami percaya Engkau akan menjamah setiap kami. Dan kami percaya Tuhan kami menemukan jawaban atas setiap pertanyaan yang hari ini belum boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau lah hikmat kami, Engkau lah pewahyuan kami, berbicara secara pribadi atas setiap kami. Dan hamba juga Tuhan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Engkau lah Tuhan yang memakai hamba, biarlah Tuhan Engkau sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dan apa yang boleh hamba bicarakan pada pagi hari ini, sampaikan hari ini, semuanya berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran, kami siap mendengarkan pesan Tuhan, kami siap mendengar Engkau berbicara dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi setiap kita yang siap pada pagi hari ini bersama-sama dengan saya katakan, amin. Di minggu pertama ini kita memasuki, minggu yang terakhir di bulan Agustus. Dan tema gereja kita juga masih sama tentang walking with Holy Spirit. Atau berjalan dengan Roh Kudus atau berjalan bersama dengan Roh Kudus. Sekalipun tema gereja tentang Roh Kudus hanya di bulan Agustus ini, memang di awal tahun yang lalu kita boleh sama-sama dengan Pastor Daniel, Ciuli dan juga setiap leaders boleh berkumpul bersama untuk setiap tema yang ada setiap bulannya. Walaupun di dalam satu tahun ini tema di bulan Agustus ini hanya berbicara tentang Roh Kudus. Tetapi saya percaya bahwa bukan hanya bulan ini saja kita mengalami bersama dengan Roh Kudus. Tetapi setiap bulannya kita boleh mengalami dan berjalan bersama Roh Kudus. Amin. Amin. Yang sepakat dengan saya boleh katakan amin. 3 minggu yang lalu kita sudah mendengarkan khotbah daripada Pastor Daniel, Pak Boy juga dan juga Pastor Leo tentang Holy Spirit atau walking with Holy Spirit. Dan saya percaya bahwa itu sangat memberkati setiap kita. Seberapa banyak saudara yang diberkati 3 minggu yang lalu, boleh angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Amin. Amin. Di minggu yang pertama Pastor Daniel menyampaikan di dalam khotbahnya led by Holy Spirit atau dipimpin oleh Roh Kudus. Di mana mengingatkan kita untuk hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Dan yang minggu yang kedua di dalam khotbah yang dibawakan oleh Pak Boy, kita juga diingatkan juga bahwa Roh Kudus bekerja dan bekerja secara progresif dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, Pastor Leo juga boleh menyampaikan dan membagikan dan mendukungkan kita bahwa setiap orang yang berjalan dan dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya pasti dewasa dan berhasil. Amin. Amin. Saya berdoa kiranya setiap kebenaran firman yang sudah kita dengar selama 3 minggu ini dan yang akan kita dengar juga pada pagi hari ini tidak lewat begitu saja. Amin. Saya mau meminta kerjasama daripada jemaat semua karena apa yang kita value, yang kita boleh nyatakan di dalam gereja ini ketika kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, kita boleh ambil gadget saudara atau catatan saudara, kita sama-sama mencatat firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Amin.
Saya percaya bahwa setiap firman yang kita dengar akan timbul yang namanya iman. Benar ya? Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh apa? Oleh firman Kristus. Jadi iman saudara tidak akan timbul ketika mendengar berita. Iman saudara tidak akan timbul dan bertumbuh melihat apa yang terjadi di depan saudara. Tetapi iman itu hanya timbul ketika kita mendengar apa? Mendengar firman. Jadi hari ini make sure setiap kita boleh buka telinga kita lebar-lebar untuk kita boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Alkitab bukan Andri yang mengatakan, tetapi Alkitab mencatat bahwa iman hanya timbul dari mendengar firman Tuhan. Katakan amin. Pagi ini saya memberi judul khotbah saya tentang mengenal pribadi Roh Kudus. Pagi ini saya memberi judul khotbah saya tentang mengenal pribadi Roh Kudus. Sebelum saya mengajak kita masuk lebih dalam mengenai pesan Tuhan yang akan saya bagikan pagi ini, di dalam sela-sela mempersiapkan khotbah ini saya meminta hikmat dan pewahyuan sama Tuhan di dalam menentukan judul khotbah pada pagi hari ini. Sempat jujur bahwa sempat agak sedikit bergumul karena mungkin setiap kita yang ada di sini kalau kita dapat judul terakhir sepertinya sudah diborong semua gitu. Kita bingung mau ngomong apa gitu ya. Kita mau ngomong apa karena sudah diborong semua. Tapi saya percaya bahwa ketika kita meminta kepada Tuhan, Dia akan memberikan kepada kita. Amin. 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 Enggak ada yang stuck sama Tuhan. Amin. Amin. Tetapi hal yang menarik saudara bahwa seperti tadi saya katakan bahwa ketika kita minta kepada Tuhan, Dia akan beri atas setiap kita. Ketika saya mulai meminta hikmat dan pewahyuan dari Roh Kudus dan merenungkan tema bulanan kita tentang walking with Holy Spirit atau berjalan bersama dengan Roh Kudus, Tuhan ingatkan satu pertanyaan untuk saya renungkan bahwa Anda tidak bisa berjalan bersama-sama dengan pribadi yang Anda tidak kenali. Oke? Kita sepakat hari ini bahwa saudara dan saya tidak akan pernah bisa berjalan bersama-sama dengan pribadi orang yang Anda tidak kenali. Sepakat ya? Sepakat? Jadi untuk kamu bisa berjalan bersama dengan pribadi itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengenal pribadi itu terlebih dahulu. Saya ulang bahwa ketika kita mau berjalan bersama-sama dengan orang itu, kita harus mengenal orang itu terlebih dahulu. Bagaimana Anda bisa berjalan dengan Roh Kudus jika Anda tidak mengenali dengan benar siapa Roh Kudus itu dan apa peranannya bagi hidup Anda? Jadi saya mau bawa kita setiap hari ini yang boleh datang hari ini bahwa kita mau mengenal pribadi Roh Kudus itu. Supaya apa? Supaya kita bisa berjalan bersama dengan pribadi yang kita kenal yaitu Roh Kudus. Itulah pentingnya kita membangun hubungan bersama dengan Roh Kudus karena hubungan yang dibangun setiap hari bersama dengan Roh Kudus itulah yang akan membawa Anda semakin mengenali pribadi Roh Kudus itu sendiri. Saya ulang sekali lagi, saudara boleh baca di depan juga bahwa hubungan yang dibangun setiap hari bersama dengan Roh Kudus itulah yang akan membawa Anda semakin mengenali pribadi Roh Kudus itu sendiri. Saya ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari bahwa saudara juga pasti akan mengalami ini bahwa saya pastikan bahwa saya tidak mungkin bergaul, saya tidak mungkin bersosialisasi, dan saya bahkan tidak akan menghabiskan waktu saya dengan orang yang saya tidak kenal. Sepakat ya bahwa saudara tidak mungkin menghabiskan waktu saudara kepada orang yang saudara tidak kenal. Tetapi untuk saya bisa mengenal orang yang belum saya kenal. Oke? Tetapi untuk saya bisa mengenal orang yang belum saya kenal, saya harus membangun hubungan dengan orang itu. Dari hubungan itulah dari awalnya saya tidak mengenal pribadi ini, dari saya tidak mengenal orang ini, dari hubungan itulah kita bisa mengenal satu dengan yang lainnya. Apabila hubungan kita itu dibangun secara konsisten. Dulu waktu pertama-tama saya datang ke sini, saya juga nggak mengenal Pastor Daniel. Saya juga tidak mengenal Ciuli, saya juga tidak mengenal orang-orang yang ada di sini. Tapi karena hari demi hari saya boleh membangun hubungan dengan mereka, saya menghabiskan waktu dengan mereka juga, saya juga bersosialisasi dengan mereka sehingga saya lebih tahu lebih dalam tentang Pastor Daniel dan juga Ciuli.
Jadi supaya kita punya mindset yang sama bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu berlaku juga dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Contoh mungkin lain yang bisa saya sampaikan di sini adalah tidak mungkin Anda mengizinkan orang yang tidak Anda kenal masuk ke rumah Anda, apalagi masuk ke kamar Anda. Benar nggak? Atau adakah di antara saudara, saya mau tahu, adakah di antara saudara bahwa saudara baru kenal orang ini, terus saudara ajak masuk ke rumah, terus saudara ajak masuk ke kamar saudara? Saya percaya nggak ada, gitu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk kepada kamar saudara, sampai masuk lebih dalam lagi. That's why judul khotbah saya pagi ini tentang mengenal pribadi Roh Kudus. Anda boleh catat ini bahwa tingkat pengenalan kita dengan Roh Kudus akan semakin bertambah ketika kita membangun hubungan dengan pribadinya secara konsisten. Jadi kita garis bawahi membangun hubungan secara konsisten. Menjadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk kita semakin mengenal pribadi Roh Kudus itu. Saya ulang pertanyaan saya kembali. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya saudara untuk boleh semakin mengenal pribadi Roh Kudus itu. Pagi ini saya hanya bagikan 1 poin saja. Kalau biasanya yang mengkhotbahkan di sini mungkin 1, 2, 3 atau bahkan 10 poin. Hari ini saya mau bagikan 1 poin saja. Jadi saudara nggak usah takut terlalu lama karena saya hanya membagikan 1 poin saja. Karena 1 poin saja ketika kita dengar, kita impartasikan dalam hidup kita, luar biasa banget pengaruhnya. Amin. Amin. Hari ini, are you ready? Ready ya? Semangat ya? Oke, thank you. Apa yang mau saya sampaikan poin yang pertama dan terutama pada pagi hari ini adalah bergaul dengan Roh Kudus. Kalau judul khotbah saya tadi mengenal pribadi Roh Kudus, bagaimana cara kita untuk mengenal pribadi Roh Kudus? Satu-satunya caranya adalah bergaul dengan Roh Kudus. Tidak ada cara lain untuk kita mengenal lebih dalam pribadi Roh Kudus selain kita bergaul dengan Roh Kudus itu sendiri. Dan tidak ada cara lain Anda bisa mengenal seseorang lebih dalam kalau Anda tidak membangun hubungan dengan orang itu secara sengaja. Tetapi sebelumnya mari kita sama-sama kita baca firman Tuhan yang tertulis di kitab Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 14 dalam terjemahan barunya. Saya bacakan buat saudara, masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat selanjutnya dikatakan ia atau Roh Kudus akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Coba kita fokus kepada ayat 13. Tetapi apabila ia datang di sini adalah Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Hari kita sepakat bersama-sama bahwa Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus sendiri. Amin. Amin. Roh Kudus diutus untuk memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Katakan amin. Jadi Roh Kudus itu pasti menuntun saudara dan saya kepada sebuah kebenaran. Oke, kita sepakat dulu di sini bahwa Roh Kudus itu memimpin kita kepada kebenaran. Roh Kudus merupakan janji Bapa untuk setiap orang yang percaya untuk menjadi seorang penolong bagi kita semua. Jadi kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu, dialah yang menolong kita. Dia adalah sebagai penolong bagi setiap kita, amin. Amin. Kita sepakat di sini bahwa Roh Kudus itu adalah penolong atas setiap kita. Saat kita butuh pertolongan, kita bisa minta tolong kepada penolong atau Roh Kudus yang diutus kepada kita. Jadi kalau saudara lagi mau minta tolonglah terutama kepada Roh Kudus. And then Roh Kudus akan melit kita untuk boleh mungkin orang lain akan menolong kita. Tapi yang terutama adalah kita sudah sama-sama tahu bahwa Roh kebenaran itu, Roh Kudus itu adalah penolong. Jadi kalau saudara mau ditolong, ngomonglah sama si penolong itu, maka saudara akan ditolong. Amin. Amin. Di Yohanes 14 juga dikatakan bahwa Roh Kudus juga sebagai penghibur. Tadi saya sampaikan Roh Kudus
adalah sebagai penolong. Nah di sini Roh Kudus juga sebagai penghibur atas setiap kita. Artinya adalah penghibur ini adalah tugasnya adalah menghibur kita pada saat kita butuh penghiburan. Menginsapkan kita atau menyadarkan kita dari dosa pada saat kita perlu untuk bertobat. Pada saat kita perlu berbalik dari jalan kita yang keliru dan juga mengingatkan kita tentang apa? Tentang firman Tuhan. Masih banyak hal lain yang Roh Kudus boleh lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kita orang percaya. Mungkin di antara kita ada yang pernah menanyakan ini, tapi jujur saya pribadi saya juga pernah mengalami ini, bahwa pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mengenali suara Roh Kudus? Saya nggak tahu apakah di antara saudara pernah orang bertanya kepada saudara tentang ini. Bagaimana caranya kita mengenali suara Roh Kudus? Apalagi tadi sudah kita baca sama-sama di ayat 13 bahwa Roh Kudus itu bisa berkata-kata dan Roh Kudus itu menyampaikan firman Tuhan. Dan untuk menjawab pertanyaan itu, mari sama-sama kita boleh baca di kitab Yohanes juga di pasal 17 ayat 17. Sama-sama kita baca di Yohanes 17 ayat 17, 1, 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kita ulang sekali lagi, 1, 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Tadi di ayat 13 disebutkan juga bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan saudara boleh baca di rumah di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 juga berkata demikian. Bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Jadi logikanya semakin kita mengenal firman Tuhan, maka semakin mudah bagi kita untuk mengenali suara Tuhan. Saya ulang sekali lagi, semakin kita mengenal firman Tuhan, maka semakin mudah bagi saudara dan saya untuk mengenali suara siapa? Suara Tuhan, suara Roh Kudus. Karena yang ia sampaikan adalah selalu tentang kebenaran. Jadi jangan sampai kita udah bertahun-tahun menjadi Kristen, kita bilang mendengar suara Tuhan. Seperti saya ngomong sama Arthur gitu. Roh Kudus itu menuntun kita kepada kebenaran dan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Saya ajak saudara, kenapa saya sampaikan bahwa kita bisa mendengar suara Tuhan dan suara Roh Kudus. Bagaimana kita untuk boleh mendengar suara Roh Kudus adalah kita harus mengenal firman Tuhan. Saya pribadi sangat bersuka cita kalau saudara pada pagi hari ini datang beribadah ke gereja. Dan gereja ini penuh dengan kehadiran saudara. Tetapi alangkah lebih suka citanya kalau saudara yang hadir ibadah hari ini senang membaca firman Tuhan dan mengenali firman Tuhan itu sendiri. Jadi saya pribadi sangat bersuka cita melihat bangku-bangku penuh hari ini. Tetapi saya lebih bersuka cita ketika kita benar-benar membaca firman Tuhan, mengenali firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, katakan amin. Tadi kembali lagi seperti yang saya sampaikan bahwa mungkin ada pertanyaan yang jauh lebih penting sebetulnya daripada bagaimana cara kita mengenali suara Roh Kudus. Pertanyaannya itu adalah apakah kita mau taat ketika kita mendengar suara Roh Kudus itu? Saya sampaikan bahwa setiap kita bisa mendengar suara Roh Kudus melalui apa? Melalui firman Tuhan. Tetapi tidak hanya berhenti pada kita mendengar suara itu, tetapi yang paling penting daripada itu adalah apakah ketika kita sudah mendengar suara Tuhan itu, apakah kita taat untuk melakukannya? Itu yang paling penting. Karena menurut saya bahwa semua orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya pernah mendengarkan suara Roh Kudus. Saya yakin pernah. Saya sangat yakin bahwa setiap kita pernah mendengarkan suara Roh Kudus. Contohnya mungkin dalam keadaan mungkin saudara lagi sedang bekerja, atau mungkin saudara sedang ada di rumah, ataupun di mana saudara berada, tiba-tiba Anda mengingat firman Tuhan. Seberapa saudara tiba-tiba ketika mungkin saudara lagi nyanyi, atau ketika saudara lagi tidur, atau mungkin lagi saudara bekerja, saudara diingat ada satu firman Tuhan dalam hidup saudara. Boleh saya minta kerjasama yang boleh lambaikan tangan saudara? Saya percaya bahwa setiap kita di dalam momen kehidupan kita pernah mengingat ada satu firman Tuhan yang diingatkan atas setiap kehidupan kita.
Yang menjadi pertanyaannya kenapa saya tadi minta kerjasama daripada Bapak Ibu, karena pertanyaan adalah siapa yang mengingatkan Anda tentang firman Tuhan. Yang saya tahu pasti bahwa yang mengingatkan saudara adalah bukan roh jahat. Karena nggak mungkin roh jahat itu mengingatkan saudara tentang firman Tuhan. Amin. Amin. Apa pentingnya roh jahat mengingatkan saudara tentang kebenaran atau tentang firman Tuhan? Nggak ada. Jadi saudara harus mengerti bahwa saudara pernah mendengarkan suara Roh Kudus. Saya ragu kalau Anda tidak pernah mendengarkan suara Roh Kudus, saya khawatir apakah kita benar-benar bergaul dengan Roh Kudus atau tidak. Jadi saya mau minta kesepakatan saudara bahwa kita semua bisa mendengarkan suara Tuhan. Kita bisa mendengarkan suara Roh Kudus. Ketika saudara mungkin diingatkan tentang satu firman, yang berbicara itu adalah Roh Kudus, bukan roh jahat. Dan itulah suara yang kita dengar dari Roh Kudus itu. Jadi bukan seperti saya ngomong sama Arthur seperti ini. Kita mikir bahwa gimana ya dengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu adalah firman Tuhan itu. Kalau saudara diingatkan dalam hidup saudara firman Tuhan, itu adalah suara Roh Kudus. Itu adalah suara Tuhan. Karena firman Tuhan hanya datang dari Tuhan. Karena firman Tuhan hanya datang daripada Roh Kudus. Amin. Amin. Atau jangan-jangan kita ngakunya kita bilang bahwa kita nggak pernah dengar suara Roh Kudus, atau jangan-jangan kita ngakunya bergaul dengan Roh Kudus tetapi pada kenyataannya tidak. Atau mungkin bisa saja saudara mengecilkan volume daripada suara Roh Kudus itu dengan apa? Dengan Anda tidak mau mendengar apa yang Roh Kudus bicarakan atas hidup saudara. Atau mungkin jangan-jangan jarak kita sudah terlalu jauh sehingga mendengar saja kita nggak bisa gitu. Jadi kalau kita nggak bisa, kita bilang bahwa kita ngomong bahwa kita nggak bisa dengar suara Roh Kudus, jangan-jangan jaraknya kita sudah terlalu jauh dengan Roh Kudus itu. Sehingga apa? Sehingga kita nggak bisa dengar suaranya. Karena saya percaya bahwa di luar daripada ruangan ini saya berbicara, walaupun speaker di sini, walaupun suara saya terdengar kuat di sini, tapi orang di luar sana pasti nggak dengar suara saya, gitu. Jadi make sure bahwa setiap kita pernah mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan. Tetapi sekalipun saudara yang hadir pada pagi hari ini berkata bahwa saya nggak pernah dengar suara Roh Kudus, berita baiknya saya mau nyampaikan bahwa that's why tema kita, gereja kita di bulan ini mengingatkan dan meneguhkan kita bahwa untuk berjalan bersama dengan Roh Kudus. Jadi kalau ada dari saudara yang mungkin berkata bahwa saya nggak pernah dengar, kabar baiknya adalah that's why tema bulanan gereja kita bulan ini tentang Roh Kudus atau berjalan bersama dengan Roh Kudus. Saya percaya bahwa Roh Kudus akan berbicara saat-saat yang penting di dalam kehidupan saudara untuk menolong saudara sehingga saudara tidak mengambil keputusan yang salah. Roh Kudus sebagai penolong, Roh Kudus sebagai pembela, dan Roh Kudus juga sebagai penghibur atas setiap kita. Kalau di Alkitab kita ini sudah dicatatkan bahwa Roh Kudus adalah penolong, Roh Kudus adalah penghibur, gak ada lagi yang bisa membantah itu. Jadi percayalah saudara bahwa Roh Kudus itu adalah penolong bagi saudara. Karena apa? Karena saudara bisa baca di Alkitab ini. Kalau di Alkitab ini sudah dikatakan bahwa Roh Kudus adalah penolong, dia adalah penolong. Kalau Roh Kudus adalah penghibur, dia adalah penghibur bagi saudara dan saya. Katakan amin. Tetapi ingat, Roh Kudus pasti menolong kita. Saya ulang sekali lagi, Roh Kudus pasti menolong saudara, Roh Kudus pasti menghibur saudara, Roh Kudus pasti membela saudara, Roh Kudus pasti menghibur kita, tetapi saya garis bawahi, tetapi Roh Kudus butuh kerjasama setiap kita di tempat ini. Roh Kudus pasti tolong saudara, Roh Kudus pasti menghibur saudara, Roh Kudus pasti membela saudara, tetapi Roh Kudus mau kita terlibat di dalamnya, kita meresponi apa yang Roh Kudus boleh katakan atas setiap kita. Izinkan saya boleh membagikan kesaksian ini walaupun saya
pernah ingat flashback ke belakang bahwa saya pernah ingat membagikan kesaksian ini di mana momen-momen yang sangat penting di mana kami mengambil keputusan untuk kami tetap tinggal di Balikpapan. Waktu itu jujur saya katakan bahwa itu adalah pergumulan terberat kami, saya dengan istri saya. Tapi saya tidak mengulangi kesaksian itu lagi karena saya yakin mungkin itu sudah basi buat saudara, bukan bercanda ya. Oke, tapi saya mau bagikan hari ini, bahkan ini seperti kita memasukkan makanan kepada open, jadi saya bilang fresh from the open gitu. Jadi saya mau saksikan ini bahwa yang ada keterkaitannya dengan suara Roh Kudus, keterkaitannya dengan bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Saya meminta izin juga kepada istri saya, kalau tidak salah kemarin saya minta izin kepada istri saya, walaupun ada sedikit, enggak usah lah yang gitu ya, tapi saya percaya bahwa ini adalah suara Roh Kudus yang saya harus boleh bagikan. Saya mau menyaksikan bahwa di bulan ini bahkan di minggu kemarin, istri saya puji Tuhan diberikan kesempatan untuk boleh dipromosi, untuk boleh dipromosi lebih lagi. Tetapi dengan syarat apa? Kabar bahagianya dipromosi ya. Siapa yang nggak suka cita mendengar bahwa kita dipromosi, ya kan? Tapi yang mau saya sampaikan adalah nggak hanya berhenti di situ. Saya mendengar itu pasti bersuka cita. Sebagai suaminya saya pasti bersuka cita gitu. Istri saya dipromot di pekerjaannya. Tetapi setelah sudah dapat berita baik itu, tiba-tiba di pertengahannya disampaikan bahwa kamu harus pindah dari Balikpapan. Tiba-tiba yang saya langsung apa? Beng. Kamu harus pindah dari Balikpapan. Dan ini 2 kali saya sama istri boleh mengalami ini. Mungkin secara duniawi saya akan berkata bahwa ini adalah sebuah kesempatan bagi kami keluarga. Itu ya, karena istri saya dipromot. Tetapi di satu sisi dulu yang saya waktu pertama kali di mana kami boleh pindah keluar kota, itu memang saya bergumul luar biasa pada waktu itu dengan istri saya. Tetapi di dalam kesempatan kedua ini bisanya dengan hati yang sukacita, walaupun tadi kabar baik untuk dipromot, dengan sukacita kita berkata bahwa enggak usah. Istri saya juga bilang bahwa enggak usah. Kalau dulu saya bergumul untuk pindah keluar kota, tapi ketika mendengar kesempatan yang kedua ini, istri saya dipromosi dan ditawarkan untuk pindah keluar kota, kita tidak bantah-bantahan, kita tidak nangis-nangisan, kita tidak, saya jujur nggak aja istri saya doa, tapi karena Roh Kudus langsung ingatkan saya bahwa kami tinggal di Balikpapan. Gitu. Saya mungkin secara duniawi berkata, gue bodoh banget sih gitu ya. Dipromosikan yang megang satu kota jadi megang seluruh kota, region gitu. Tapi bagi saya bahwa even orang melihat itu sebuah kebodohan, tapi bagi Kristus itu enggak kebodohan. Amin, amin. Apa yang ingin saya bagikan daripada kesaksian ini bahwa kami berdua kenapa sampai sesuka cita itu, tidak seberat itu kami berkata bahwa tidak mau pindah. Karena saya tahu dan istri saya tahu tujuan kami ada di Balikpapan. Yang terkadang orang untuk susah untuk berkata tetap tinggal adalah kita lebih fokus kepada apa yang ditawarkan daripada apa yang suara Tuhan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin kita terlalu fokus kepada berkat itu, padahal berkat itu juga bisa membawa Anda makin down, makin jauh daripada Tuhan. Jadi perlunya bagi kita, kenapa saya sampaikan ini adalah supaya perlunya bagi kita untuk bergaul dengan Roh Kudus. Kita tidak bergumul hal-hal seperti ini, kita tidak bergumul lagi gitu loh. Kalau kita sudah tahu tujuan kita, panggilan kita ada di sini, kita nggak akan bergumul lagi untuk itu. Roh Kudus pasti sampaikan. Kalau Roh Kudus nggak sampaikan, dia menyangkal dirinya, dia seorang penolong. Dan Roh Kudus itulah yang menolong kami berdua untuk berkata apa? Untuk berkata tetap tinggal di Balikpapan. Karena kami tahu tujuan kami ada di sini. Saya percaya bahwa saudara juga pernah mengalami ini. Saudara juga, saya percaya bahwa saudara juga mungkin sedang diperhadapkan dengan keputusan-keputusan yang sulit.
Saya percaya bahwa di antara kita yang hadir ibadah ini, saya nggak tahu kenapa bahwa Roh Kudus berbicara, saya pribadi begitu kuat bahwa di antara saudara yang ibadah hari ini, Anda sedang diperharapkan kepada satu keputusan penting. Dan mungkin sulit bagi Anda apakah saudara akan memilih keputusan A atau keputusan B. Saya sangat percaya bahwa setiap kita yang hadir di tempat ini ada yang lagi mengalami masa-masa di mana saudara lagi di persimpangan antara saudara mau maju atau saudara mau mundur atau saudara mau move atau saudara mau stay. Tapi dengar baik. Jika itu sebuah saudara, dengar baik bahwa izinkan telingamu mendengar dan hatimu merasakan. Dari segenap hatimu meminta untuk roh kebenaran itu untuk menolong saudara di dalam keputusan itu. Saya yakin bahwa ini enggak sesuatu hal, saya percaya bahwa mungkin ini terasa berat bagi saudara. Tetapi izinkan saudara untuk boleh membuka telinga saudara, untuk boleh saudara merasakan hati saudara, Tuhan berbicara apa bagi saudara pada pagi hari. Sekalipun saudara merasa sulit, tapi kalau ketika saudara mendengarkan suara Tuhan itu, saudara akan berkata, saya mengikut suara Tuhan. Dan apa yang saya dan istri juga alami, karena kami tahu bahwa itu daripada Tuhan. Saya lanjutkan kembali, sebenarnya dengan diutusnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, dialah yang kita perlukan. Semua yang kita perlukan untuk menjalankan rencana Tuhan dalam hidup kita tersedia sejak diutusnya Roh Kudus, diutus di dalam kehidupan kita supaya setiap kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Boleh sama-sama dengan cepat kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat yang 4 sampai dengan 8. Saya bacakan buat saudara. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang menarik adalah Roh Kuduslah yang memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Hanya Roh Kudus yang memberikan kita kuasa untuk boleh menjadi saksi dan bersaksi tentang tentang Yesus. Dari semua yang kita dengar, tujuannya adalah satu, bahwa setiap kita pada akhirnya akan menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, dan kita menjadi saksi-saksinya Kristus. Kita sebagai saksi itu diberikannya kuasa untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan atas hidup kita. Kita sebagai saksi itu diberikannya kuasa untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita boleh lakukan. Seperti saya tadi sampaikan bahwa saya tidak akan terlalu lama berkhotbah di sini. Jadi saya masuk kepada kesimpulannya. Yang ingin saya bagikan adalah sama seperti sepasang suami istri, ketika mereka intim atau punya hubungan akan lahir yang namanya buah. Saya percaya bahwa setiap sepasang suami istri ketika mereka intim akan lahir yang namanya buah. Dan begitu juga kalau orang bergaul dengan Kristus, kalau orang bergaul dengan Roh Kudus dan intim dengan Roh Kudus, maka akan menghasilkan buah. Nah, buah yang disebut di situ adalah buah roh yang dituliskan di Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 26 sebagai kita sebagai saksi Kristus yang Tuhan sudah berikan kita kuasa. Di ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh.
Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saya percaya bahwa berjalannya waktu ketika Anda bergaul dengan Roh Kudus, ketika saudara dan juga saya mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka orang akan mendapati dirimu ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita. Mungkin orang mengenal engkau dulu sukanya marah-marah. Dulu orang melihat engkau ketika orang ngomong sedikit menyangkut hatimu langsung kau marah-marah. Ketika engkau bergaul dengan Tuhan, orang akan mendapati bahwa engkau bukan orang yang dulu. Engkau bukan orang yang suka marah-marah lagi. Kalau Roh Kudus yaitu kebenaran itu menaungi dan memimpin hidup kita, maka hidup kita ini menjadi benar karena dialah roh kebenaran. Jadi semua yang tidak benar akan dibuat dia benar. Dari semuanya itu ketika kita hidup kita berubah dan dari dalam hidup kita keluar buah roh yang saya sampaikan tadi di Galatia tadi. Ketika keluar dari buah roh itu dalam hidup kita, maka kita akan menjadi saksi-saksinya Kristus. Kalau mungkin dulu daripada kita tidak ada kasih, kita tidak mau mengasihi orang lain. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, yang dulunya kita tidak mau mengasihi orang, akhirnya kita mampu untuk mengasihi orang. Yang dulunya mungkin kita gak ada sukacita, ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, kita punya sukacita dalam hati kita. Ketika mungkin kita nggak sabar, sedikit aja kita ngomong langsung disenggol bacok gitu ya. Ketika kita tidak punya kesabaran, tetapi ketika kita bergaul erat dengan Roh Kudus, pasti kita akan menjadi orang yang sabar. Ketika kita mungkin saya pinjam kata-kata Pastor pernah ngomong di sini medit gitu ya. Walaupun istri saya juga Jawa, tapi kalau saya ngomong medit itu kayak Batak kali gitu ya. Jadi saya pinjam medit gitu. Ketika kita medit gitu ya, ketika kita pelit gitu, ketika kita bergaul dengan Tuhan, akhirnya kita jadi orang yang generous. Orang yang suka memberi. Ketika mungkin kita tidak setia atau mungkin bahkan mungkin bukan orang lain tapi mungkin kepada pasangan kita atau keluarga kita tidak setia. Ketika kita bergaul dengan Kristus, dari kita yang tidak setia kita menjadi setia. Dulu yang mungkin kita kasar sama orang, ngomong kasar sama orang, akhirnya ketika saudara bergaul dengan Roh Kudus, Roh Kudus mengubahkan saudara menjadi orang yang lemah lembut. Bukan lemah gemula ya, tapi lemah lembut. Roh Kudus mengubah saudara menjadi orang yang lemah lembut. Mungkin saudara dulu tidak bisa menguasai diri. Kalau lihat mungkin belanja mungkin ke sana nggak ada sel atau nggak ada sel, langsung saudara ambil gitu ya, nggak ada penguasaan dirinya. Tapi ketika saudara bergaul sama Roh Kudus, saudara pasti bilang, ini masih belum kebutuhan saya gitu. Jadi ada sesuatu hal yang direm dalam hidup kita, ada sesuatu hal yang berubah dalam hidup kita yang orang lain akan lihat ketika kita bergaul dengan Roh Kudus. Dan orang itu akan berkata, wow kok dia bisa berubah ya. Artinya adalah bahwa kita nggak usah ngomong capek-capek, kita nggak usah ngomong berbusa mulu, kita bilang bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengubahkan kamu. Dari hidup kita yang berubah itulah orang akan melihat bahwa Kristus hidup dalam kehidupan kita. Yang dulunya kita seperti apa menjadi berubah, menjadi hidup yang lebih baik. Orang akan bertanya kenapa? Dan kita akan bilang bahwa oleh karena Yesus, oleh karena Roh Kudus, oleh karena saya membangun hubungan saya dengan Roh Kudus, oleh karena saya mau dipimpin oleh Roh Kudus, oleh karena saya mau bergaul dengan Roh Kudus. Saya percaya bahwa Tuhan akan membawa kita untuk dipertemukan dengan orang-orang yang dimana kita boleh menyatakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Saya percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun kita kepada orang-orang yang akan mengalami kasih Kristus, yang akan melihat pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa dalam hidup saudara. Saudara mungkin di akhir khotbah saya ini saya mau sampaikan bahwa saya back tadi seperti apa yang saya sampaikan. Mungkin di antara saudara ada beberapa di antara saudara yang lagi sedang diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit. Mungkin ada di antara saudara yang ada lagi dalam di persimpangan itu. Dengar baik bahwa Roh Kudus berbicara bagi saya pribadi bahwa saya mau sampaikan ini bahwa Dia yang menolong engkau. Dia yang akan kasih tahu jalan buat engkau. Yang menjadi bagian saudara dan saya adalah
Maukah kita membuka hati kita? Maukah kita membuka telinga kita? Maukah kita bergaul dengan Kristus, dengan Roh Kudus itu? Pasti Tuhan akan kasih jawaban atas setiap kita.